Selamat berjumpa kembali bersama Bah Gilang gitu ya. Kali ini Bah Gilang mencoba mereview kembali ya nya muncang adu gitu ya. Jenis campur, dan ini baru proses pengabuannya seperti begini. Ini ada beberapa jenis. Ini baru selesai pengabuan dan direndamkan di air begitu. Nah, jadi untuk pengelebuan tehnya harus betul-betul rapi begitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini ada beberapa jenis, beberapa kategori. Seperti ini juga nih ya. Nah, kelihatan kinclong kan ya. Nah, banyak yang bertanya apakah cenanya pengelebuan bisa merusak batok. Jawaban Bah Gilang tidak gitunya. Nah, kenapa tidak? Bah Gilang mencoba untuk eksperimen antara yang dilebu seperti ini dan yang tidak dilebu. Nah, Bah Gilang pernah bereksperimen diadu. Untuk yang tidak dilebu biasanya kalau misalnya bubuk, nah itu batoknya jadi pecah nate berantakannya. Tapi kalau yang dilebu seperti ini, batok muncang paling kalau pecah nate bagi 2, 3 atau 4 begitu ya, tidak remuk. Nah, seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau dilebu katanya batok bisa tipis-tipis, bagaimana ya ngelebu teh susah sebetulnya mah. Dan batok muncang itu keras, jadi untuk menghilangkan sampai 1 mili misalnya sangat susah sekali. Nah, jadi fungsi pengelebuan adalah untuk menghilangkan kasar yang ada di permukaan batok muncang seperti ini ya. Nah, ini kan sudah halus, jadi tidak kasar. Nah, sehingga nanti kalau dipale lebih gampang begitu ya. Nah, ini juga tuh kan kelihatannya bagus-bagus ya, kinclong. Nah, untuk proses berikutnya setelah pengabuan seperti ini, banyak yang bertanya juga bagaimana selanjutnya katanya ya. Nah, selanjutnya nanti setelah proses pengabuan beres seperti ini, langkah berikutnya adalah membiarkan dulu air yang bekas rendaman ini kering. Mungkin bisa semalam atau beberapa jam, pokoknya setelah kering. Baru tahap berikutnya adalah direndam di minyak kelapa atau istilahnya dibacem begitu ya. Berapa lama prosesnya dibacem? Nah, biasanya Bah Gilang kalau proses pembaceman itu memerlukan waktu hingga 2-3 hari. Ya, setelah 2-3 hari baru diambil dan mulailah proses terakhir, yaitu proses pemalean seperti itu ya. Nah, jadi setelah beres seperti ini di abu, langkah berikutnya adalah dibiarkan diangin-angin sampai kering batok muncangnya, tidak ada air. Langkah berikutnya adalah membacemnya di dalam plastik dengan minyak kelapa asli, atau kalau bahasa Sunda namanya minyak kletik. Oh, cakep-cakepnya muncang nama. Nah, terus katanya berapa lama Bah Gilang kalau proses pemalean muncang yang bagus? Ya tergantung gitu ya. Pokoknya kalau kita fokus male satu muncang, satu biji seperti ini, nanti mungkin lebih cepat karena fokus satu
kemiri atau satu muncang seperti ini ya. Nah, sehingga bisa lebih cepat. Pokoknya ciri-cirinya kalau sudah beres pale, biasanya hitamnya itu jadi full hitam ya si batoknya. Nah, kalau setelah pengabuan seperti ini biasanya tidak full hitam, ada yang merah ya gitu. Jadi nah, nanti setelah dipale mah ini akan berubah bentuk menjadi full hitam semuanya. Nah, itu baru beres pale prosesnya ya. Nah, gitu. Selanjutnya juga bagaimana cara memilih muncang yang baik. Nah, menurut Mbah Gilang, sepengalaman Mbah Gilang sih, kalau untuk rawatan lama, alangkah baiknya kita memilih muncang yang full jatohan seperti ini atau full tua ya. Jangan memilih muncang yang setengah tua untuk pemeliharaan lebih lama begitu ya. Terkecuali pemeliharaan instan, baru memilih muncang yang cangklongan yang masih belum tua ya gitu. Tapi kalau untuk pemrosesan biar kita puas male, alangkah baiknya kita memilih muncang yang full tua atau jatohan seperti ini ya. Nah, Mbah Gilang belum pernah memelihara muncang yang masih muda atau yang masih belum tua, karena ya itu, kalau kita melihara muncang yang belum tua biasanya baru memales seminggu juga muncang sudah ngambang atau sudah kopong. Lain halnya dengan muncang yang tua seperti ini. Kalau dipale lebih lama ini ya, muncang jatuhan seperti ini pasti akan lebih bagus hasilnya begitu. Jadi makin lama male, kalau muncang jatuhan, muncang tua, pasti hasilnya akan lebih maksimal, lebih bagus. Orang Sunda bilang mah sampai kabetak, nah gitunya male. Nah, jadi kalau muncang masih muda mah ya, tidak bisa memale sekehendak kita gitunya. Jadi lebih lama male pasti muncang akan lebih cepat ngambang atau kopong. Lain halnya dengan muncang yang jatuhan seperti ini. Lebih lama male, muncang kondisinya akan tetap bagus dan hasilnya pun akan maksimal. Seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan informasi dari Mbah Gilang bisa membuat ataupun menambah wawasan para ducang mania dimanapun berada begitu. Dan untuk yang berminat dengan muncang-muncang Mbah Gilang bisa menghubungi di sini ya. Tinggal hubungi saja nomor WA di sini, nanti kita bisa chat ataupun bisa nanya-nanya lah ya di nomor WA tersebut begitu. Dan ini merupakan yang terakhir nih, muncang yang barusan Mbah Gilang lebu, dan proses penglebuannya mungkin tidak ditayangkan di video ini. Kalau ingin melihat proses penglebuan bisa dilihat di sini ya, ada proses penglebuan begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan salam satu hobi bagi siapapun dimanapun Mbah Gilang berada ya, yang hobi dengan muncang atau kemiri adi ya seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi video hiburan, nah begitu, ataupun video yang bermanfaat terutama bagi para ducang mania. Terima kasih semuanya. Salam satu hobi dari Mbah Gilang. Wassalamualaikum.